Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu, jamaah kajian rutin Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam kajian rutin Masjid Jami' Jabalus Salam yang alhamdulillah dihadiri oleh 6.332 peserta, baik dari alam nyata maupun dari alam gaib. Ya, tentunya ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, di mana Allah masih memberikan kelapangan hati, kelapangan pikir untuk kita dapat tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang Ustadz ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Allah itu telah menyediakan dalam kehidupan ini ujian dan cobaan. Cobaan ini begitu panjang Pak Ustadz. Ya memang, kalau cobaan itu pasti panjang. Kalau sedikit itu namanya cobain. Ini paham gak sih Bu? Tapi istiqomah ini begitu berat. Lah memang istiqomah itu berat karena yang mudah itu istirahat, ya. Jadi ibu-ibu catat buat status gitu loh Bu. Tak paham, enggak, males, enak aja. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan apa yang Ustadz sampaikan, teman-teman, ujiannya akan selalu ada dan selalu hadir. Maka teman-teman yang berbahagia, kalau kita udah tahu Bu, setidaknya ini satu poin sudah meringankan hidup kita. Kenapa ya Ibu? Ibu tahu nggak kalau masuk ruang operasi berarti kulit ibu akan diapain? Akan dibelah. Iya. Tapi pernah nggak ibu ngeliat orang masuk ruang operasi? Tidak, jangan, nggak ada. Kenapa? Karena dia udah tahu dari awal kalau dia bakal dirobek perutnya. Nah, kalau ibu dalam hidup sudah tahu bahwa dalam kehidupan ini kita akan diuji oleh Allah, kita bakal ngerasa ya gimana Bu ya? Sedih boleh, tapi ya memang ini jalan hidup kita sebagai manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah setiap ritme kehidupan pun memang akan diiringi dengan ujian-ujian yang melanda? Loh kan itu janji Allah Bu dalam surat Al-Anbiya. Saya ulangi, dalam surat Tabarok ayat yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dialah Allah yang menciptakan. Ya, di ayat yang pertama dan kedua Allah katakan dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal haya, dan kehidupan. Buat apa ya Allah kau ciptakan hidup mati, hidup mati, hidup mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin men-scanning mana yang terbaik di antara kalian.
Jadi artinya ujian itu udah bagian dari ritme kehidupan kita. Jadi kalau kita diuji sama Allah dalam kehidupan ya sesuatu yang biasa-biasa aja. Maksudnya boleh sedih itu manusiawi Bu ya. Kita nggak melanggar konsep kemanusiaan kita. Tapi kesedihan itu bukan membuat kita jadi down, tapi justru membuat kita menjadi mengupgrade diri kita, menjadikan ini sebagai challenge. Loh Bu, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, bukankah di setiap ujian itu ada hikmah? Loh, sampai nyamuk yang terbang di depan muka ibu itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya nyamuk Pak Ustadz? Andai kata Allah tidak ciptakan nyamuk, maka ada 100.000 karyawan baygon yang akan jadi pengangguran. Setiap ada ujian, di situ ada challenge untuk merubah diri menjadi diri yang lebih kuat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering orang berkata bahwasannya kupu-kupu itu hewan yang cantik, tapi dia lupa bahwa kupu-kupu itu cuma berasal dari kepompong yang menjijikkan. Tapi bukankah dari kepompong itu kupu-kupu kemudian menggepakkan sayapnya? Jadi pernah dilakukan uji coba, Bu. Kepompong itu dirobek. Yang kepompong putihnya itu. Ini paham gak sih orang-orang ini? Ibu gak pernah lihat kepompong? Oh. Ibu kalau lihat kepompong itu kan kupu-kupu itu muncul dari kepompong yang menjijikkan itu kemudian menggepakkan sayapnya. Nah, dilakukan uji coba. Ibu buka di Google aja. Itu dirobek Bu kepompongnya, Bu. Ibu tahu yang muncul apa? Kupu-kupu yang tidak bisa terbang. Jadi ternyata kupu-kupu itu bisa menggepakkan sayap karena diterapi oleh Allah dengan kepompong yang mengikat tubuhnya, sehingga dari usaha dia untuk mendorong muncullah sayap lebar yang begitu cantik dan begitu indah. Ya, jangan pernah takut dengan ujian, jangan pernah sombong dengan kekayaan, karena ingat bahwa bukankah pelangi hanya muncul dari hujan dan badai yang begitu dahsyat? Nah, artinya kita sebagai seorang muslim menghadapi ujian itu ya sebagai fitrah. Memang Allah akan menguji hambanya. Itu maksudnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, poin 1 udah kita dapetin. Poin yang kedua adalah bahwa ujian itu kadang-kadang berbentuk kenikmatan, kadang-kadang berbentuk ujian atau berbentuk keburukan. Jadi kadang berbentuk kebaikan, kadang berbentuk keburukan. Ini poin kedua. Dalilnya Al-Anbiya ayat 35. Di mana Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa nabluwakum, dan kami akan menguji kalian. Lihat, lagi-lagi Allah berjanji, Allah akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan sebagai sebuah cobaan. Closingnya indah banget nih. Wa ilaina turja'un. Wa ilaina turja'un. Ini keren Bu, satu potong ayat yang bagus sekali. Dan hanya kepadaku engkau akan kembali. Maksudnya gini, hei yang bahagia, jangan sombong, kebahagiaanmu cuma sementara. Marah dia Bu ya. Yang punya kebahagiaan jangan sombong, kebahagiaanmu cuma sementara. Yang sedih jangan lebay, karena kesedihanmu juga sementara. Kamu boleh bangga dengan kebahagiaan kalau kamu sudah sampai surga. Kamu boleh menangis sepuas hatimu kalau kamu sudah naudzubillah masuk ke dalam api neraka. Jadi selama kita di dunia, hidupnya dijalanin apa adanya. Senang jangan sombong, sedih jangan stres. Gitu loh Bu. Jadi dinikmatin aja. Ibu lihat, saya lihat ceramah begitu membagi buta, walaupun masih ada yang ngobrol, main HP, saya bahagia aja, gak masalah. Bahkan ketika disindir pun dia masih gak paham. Santai aja guys ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Artinya saya tuh seneng Bu, nyindir orang terus orangnya gak marah malah ketawa, itu saya seneng banget hati saya tuh. Ya, perasaanku terungkap gitu kan. Dan dia juga tersadarkan. Astagfirullah.
Allahu Akbar. Tadi Bu, saya suka closing akhirnya. Saya bacain lagi ayatnya Bu ya. Tadi Al-Anbiya ayat berapa tadi Bu? Ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian. Ini janji Allah ya. Bisyarri dengan keburukan. Ini yang disebut dengan musibah. Wal khairi dan dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan istidraj. Wa ilaina turja'un. Tapi ingat, kamu boleh bahagia, kamu boleh sedih, tapi kamu bakal balik kok ke aku lagi. Jangan jauh-jauh sama Allah. Jangan jauh-jauh sama Allah ibu. Nanti kalau ibu udah terlalu jauh, terus ibu balik lagi, ibu bakal malu. Ngerti nggak maksud Ustaz? Ya Allah Bu, dulu ada orang yang mendolimi saya. Dia mendolimi saya santai-santai aja, nggak ada masalah. Saya santai-santai aja. Ibu-ibu, saya cuma batin gini di hati saya Bu ya. Saya cuma bilang, suatu saat nanti kamu akan butuh saya. Dalam hati saya cuma nyeletuk gitu. Saya nggak doain, nggak nyumpahin loh ya. Kecuali saya cuma, menderita kamu nanti. Enggak. Saya cuma bilang, kamu suatu saat nanti akan butuh saya. Hari ini kau tinggalkan aku, nggak apa-apa. Bu, Masya Allah Bu, sisi manusia itu dongkol masih ada. Tapi Ustaz udah lupakan lah begitu. Qadarullah. Orang ini telepon. Ya, lewat admin saya. Admin kontak saya. Tak ada orang mau ketemuan, bla 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 bla. Saya nggak kenal orang yang saya datengin. Ibu tahu siapa orang itu? Orang yang tadi mendolimi saya. Masya Allah. Teman-teman yang berbagi, bertemu di situ. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa, kita tuh didolimi enggak masalah. Yang penting kita bisa berhusnudzon bahwa buruknya dari Allah sebagai ujian yang mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Bahagianya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita sebagai balasan Allah kebaikan yang sudah kita lakukan untuknya. Kalau ibu prinsipnya begini, maju mundur enak. Ya, saya kasih contoh, ujian dalam bentuk penderitaan banyak Bu. Ya, orang-orang yang kemarin itu di media sosial sempat viral. Seorang ibu-ibu bilang begini, katain kalau orang Islam Allahnya benar-benar ada, matiin aku dong, atau nggak usah matiin lah, minimal sakitin aku dong. Ternyata orangnya kurus kering sekarang menderita, Bu, botak kepalanya, perempuan. Ya, jadi mohon maaf ibu-ibu, itu namanya ujian dalam bentuk keburukan. Dibalas kontan sama Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Tapi yang lebih keren lagi adalah ada orang diuji dengan kenikmatan. Jadi mohon maaf, jangan pede. Ustaz, itu pelacur, HP-nya iPhone. Ustaz, HP-nya Xiaomi. Katanya Ustaz lebih bertakwa daripada pelacur. Ikut tapak memang mulutmu baru tahu rasa. Ibu dengerin Ustaz. Kalau pelacur punya HP iPhone aja bangga. Lebih keren mana iPhone-nya pelacur sama emasnya korun. Emasnya korun yang kunci gemboknya saja, bukan emasnya ya, kuncinya aja, itu nggak bisa diangkat oleh seorang budak berkulit hitam. Kenapa? Saking banyaknya Bu. Harta korun itu dipendem di tanah. Saking banyaknya Bu, sampai hari ini setiap ibu nemu emas di dalam tanah pasti nyebutnya harta karun. Dulu awalnya korun, orang Jawa nggak bisa ngomong, iki hartane sopo to Mas? Hartane karun. Ngomong ko itu susah Bu. Maka disebut harta karun. Ibu baru tahu. Baru tahu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi Bu ya, berkaitan dengan harta karun. Karun lebih kaya Bu daripada iPhone, gak ada apa-apanya. Fir'aun kurang apa Bu? Dikasih Allah kenikmatan kekuasaan 350 tahun. Korun dikasih kekuasaan emas yang berlimpah ruah. Loh, setan kurang apa? Sudah dicicipin surga loh, gila, ngeri lagi Bu. Ibu aja dari pagi sampai malam ibadah gak pernah tahu surga gimana bentuknya. Iya kan? Setan udah pernah nyicipin surga Bu. Ibu sholat dari pagi sampai malam, pernah ibu ngelihat Allah? Pernah ibu bercakap-cakap dengan Allah? Setan udah berkesahan sama Allah. Ibu kok matanya melotot begitu? Pasti ibu bilang, ini pengikut setan orang ini.
Saya ini ngasih tahu anugerahnya setan. Bahwa setan itu dibahagiakan sama Allah. Maksudnya, kalau Qarun dikasih Allah emas, Fir'aun dikasih Allah kekuasaan, setan dikasih surga. Lihat endingnya sekarang. Fir'aun pasti masuk neraka. Pasti dong, di Quran ada kok. Qarun pasti masuk neraka. Setan pasti masuk neraka. Jadi maksud Ustaz, jangan kepedean dengan nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Aku makan riba, baik-baik aja. Katanya riba menyengsarakan. Istidraj, bungul, ya. Nanti kalau bilang goblok viral, Bu. Ada tukang ST kan di sini, Bu? Bungul aja udah biar aman, Bu ya. Jadi ibu-ibu, sekarang kita belajar gitu loh. Itu namanya istidraj. Ibu kalau masih bingung dengan istidraj, sini saya kasih tahu, Bu. Ustadz punya kambing 5 ekor. Lapar Ustadz kasih rumput, haus Ustadz kasih minum. Bahkan kadang kalau sakit Ustadz mandiin, Ustadz obatin. Ustadz saya enggak dengan si kambing-kambing tadi. Orang ujung-ujungnya disembelih kok. Sayang itu kucing. Itu kucing itu saya sayang. Iya, ibu suka nyembelih kucing gak, Bu? Lah iya makanya. Maka berangkat dari situ, ibu yang berbahagia kami pertegas. Itu namanya istidraj. Masih gak paham ya? Oke, saya kasih contoh yang lebih real. Kalau ini pasti ibu paham, pasti udah. Suami pulang bawa ini ibu mobil baru. Masih ibu baju baru. Ya, ujung-ujungnya minta izin istri baru. Udah paham maksudnya? Nah, kan udah paham kan? Ibu dienakin di awal, dihantam di belakang. Itu namanya istidraj. Ya, ngerti ya? Jadi kalau ibu punya makan riba, ibu main dukun, pakai ilmu pelet, ketemu penglaris, ada cowok ganteng ibu pelet, Mas, pelet ya. Melet itu burung yang liurnya mahal itu. Walet yang buat ngikat bungkusan. Karet, paket. Susah ngomong beda intelektualitas gini susah. Jadi ibu-ibu yang berbahagia itu maksudnya, Bu. Ini poin yang kedua. Jadi satu, tadi apa, Bu? Hidup ini pasti bakal diuji. Yang kedua, ujian itu berbentuk kebaikan dan berbentuk keburukan. Nah, yang ketiga, Bu, ini inti masalah kita. Solusinya apa? Nah kan gitu kan? Kita butuh solusi supaya hidup kita bahagia. Kalaupun diuji Allah, ujian yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kalaupun diberi kenikmatan yang membuat kita makin dekat kepada Allah. Gitulah, Bu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai netes air mata itu. Ketika ada video potongan dari Arab, Bu ya. Ada seorang ustadz atau ya bertanya kepada seorang anak kecil yang buta. Kamu sudah hafal berapa juz? Saya sudah hafal 30 juz. Terus ditanya sama si orang tadi, kamu kan sudah hafal 30 juz. Allah mencintaimu. Kenapa kamu tidak mencoba merayu Allah untuk membukakan matamu? Jawabannya indah sekali, Bu. Kata beliau, aku andai kata diberi pilihan untuk bisa melihat dan tidak. Andai kata Allah beri aku pilihan, aku memilih tidak bisa melihat. Bukankah dengan itu berarti aku sudah mengurangi maksiat yang ada di mataku? Ya Allah, kita ini yang dikasih Allah mata aja, hafalan Quran dah apa? Ya, Bu, ini 30 juz di luar kepala. Orang buta. Sama kayak ibu-ibu BDS ini kan di luar kepala. Di luar. Di luar semua, ada yang di dalam maksudnya ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, Masya Allah. Ibu ya, jadi solusinya apa nih Pak Ustaz? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusinya ada 3. Ya, yang pertama adalah ridho. Ridho terhadap apapun yang diputuskan Allah. Innallaha ahabba qauman. Allah itu mencintai suatu kelompok manusia. Idza batalahumullahu, jika diuji oleh Allah, ya, mereka ridho. Mereka menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis lain Allah katakan Allah ridho kepada mereka yang ridho dengan ketetapan Allah.
Maka ibu-ibu, ridho itu solusi masalah. Gini aja, saya kasih contoh yang ringan banget. Ini emak-emak banget ini. Ibu masak nasi. Biasa ibu masak nasi ya biasa aja. Ya artinya ibu normal lah, sudah biasa. Cuman karena ini mau kedatangan tamu agung, mertua. Maka ibu masaknya agak lebay gitu. Ibu hati-hati, ibu teliti. Ternyata makin kacau. Masak nasi malah kebanyakan air saking groginya. Akhirnya nasinya jadi bubur. Kemudian dia marah-marah. Ih, dasar nasi goblok, nasi gila. Karena kamu aku dimarahin sama mertuaku kan. Ya bu, apa yang didapatkan? Gak ada. Sekarang bandingkan dengan perempuan yang kedua. Dia masak nasinya jadi bubur. Terus habis itu pembantunya, maaf bu, ini kok jadi bubur begini bu. Maaf bu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, ya Allah ini ibunya ini luar biasa. Dia bilang apa? Mbak, gak usah sedih ya. Sana lebih baik kamu cari bawang merah, bawang putih, ayam siwir, telur godok. Jadikan ini bubur ayam spesial yang dinikmati bersama-sama. Ibu gak marah, kita marah pun ini bubur gak bakal jadi nasi mbak. Ini orang kalau punya perasaan ridho tuh gitu bu. Hidupnya bahagia. Lebih fokus mencari solusi daripada ngomel gak jelas. Iya. Ibu punya pot ditendang sama anaknya pecah. Ibu mohon maaf bu ya. Daripada ibu pusing-pusing mikirin pot pecah gitu. Bisa gak potnya kemudian dibuat apa gitu ya. Hiasan-hiasan di tanah kayak yang mancep-mancep begitu. Untuk menyenangkan hati. Ridho bahwa apapun yang diputuskan Allah. Itu yang terbaik yang dipilih Allah untuk kita. Masa ibu gak percaya dengan pilihannya Allah? Gini ibu, saya kasih contoh yang paling simpel aja. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang Allah memilih kita. Sesuatu yang menurut kita tidak sesuai ekspektasi. Ibu pengennya A, dikasih Allah B, ibu bilang Allah jahat. Padahal sebenarnya itulah cara Allah memberikan ibu yang terbaik. Gimana sih Tat bulat? Kasih contoh aja Tat. Gini, ada seorang laki-laki namanya Bapak Peleketut. Namanya Bapak Peleketut. Siapa bu namanya bu? Peleketut. Terserah saya lah. Orang saya yang buat cerita kok situ yang emosi. Namanya Bapak Peleketut. Pak Peleketut ini seorang pedagang tape. Itu ke orangnya bu. Pak Peleketut seorang pedagang tape. Pagi-pagi bu, dia bawa pikul, isi apa bu? Ya isi tape lah, pedagang tape kok isi apa mikir? Bu ibu, isinya tape. Apa yang terjadi? Akhirnya tape itu dimasukkan ke dalam pikul. Pikul itu dipikul oleh Bapak Peleketut. Karena Pak Peleketut jualan tape, akhirnya tape itu dipikul di dalam pikulannya. Nah, ketika itu dipikul sama Bapak Peleketut. Kan Pak Peleketut ini pedagang tape, Bu. Nah, ketika dia dagangan tape, pagi-pagi dia membuat tape. Akhirnya tape itu dibawa di pikulannya. Ketika dibawa sama Bapak Peleketut, Pak Peleketut ini membuat tape. Gitu. Nah, ketika itu kan tapenya dibawa, Bu, di pikulan. Ayo kuat-kuatan sama saya gantian nih, Bu ya. Ibu tadi nyuekin saya, kayak gini sudah rasanya, dicuekin itu ya. Jadi ibu-ibu, Peleketut itu pedagang. Sudah bu, cukup bu ya. Dia berangkat bawa pikulan, isinya tape. Jalan kepleset bu, tapenya berhamburan bu. Ketika tapenya berhamburan, Pak Peleketut sedih. Ditelepon temannya, kring, ada apa mas? Ini kami pedagang tape, sudah di mobil semua di depan gerbang desa nungguin kamu. Katanya mau ke pasar induk, kami mau berangkat. Kata Peleketut, udah mas berangkat aja. Tapeku tumpah. Ya Allah kasihannya. Iya sudah nggak apa-apa. Pergi. Peleketut marah-marah. Allah jahat. Allah jahat. Allah jahat. Kata Peleketut, pulang dia ke rumah tidur. Capean.
bangun sekitar jam 10 pagi. Kalau di kampung itu kan pengumuman tuh lewat masjid itu loh Bu, di pedesaan-pedesaan gitu. Pas lagi tidur ada pengumuman, ting 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 ting, diberitahukan kepada seluruh warga kampung bahwasannya seluruh pedagang tape di desa kita telah meninggal dunia selain Bapak Pleketut. Terima kasih. Ting 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 ting. Ibu pernah naik pesawat nggak sih Bu? Ini kasihannya ya Allah. Ibu biasa naik kapal pelni tidar itu ya, yang kalau tidur berantakan di bawah-bawah itu kan, rebutan kasur itu ya kan. Aduh, susah banget ngomong sama rakyat jelata ya. Jadi dasar ini cuma nggak jelas ini. Sombong katanya. Ibu kebanyakan makan micin sih Bu ya. Jadi ibu-ibu, ibu, oke. Apa yang terjadi? Akhirnya si Pak Pleketut kaget. Seluruh pedagang tape mati Bu. Tanya Pleketut, Pak Imam, apa maksudnya itu? Kenapa semua pedagang tape mati selain saya? Kata Pak Imam, lupa Pleketut gak dengar kabar. Aku baru bangun tidur ini. Mobil yang tadi pagi membawa rombongan pedagang tape ke pasar induk masuk jurang. Semuanya mati. Kok tumben Pak Pleketut gak ikut rombongan hari ini? Sujud syukur dia sambil Allah baik, Allah baik. Kata mereka, aku tampar nama mulut terus. Allah baik. Tadi katamu Allah, itulah manusia. Kayak ibu saudara, ridho. Walaupun dia udah di penjara, ridho irama. Gak ngerti lagi dia saudara. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar, Bu. Nah, ini solusi hidup itu begitu. Yang pertama ridho, sudah ridho. Kalau ibu nggak ikhtiar ya sama aja bohong. Harus ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ibu-ibu mohon maaf ya. Solusi hidup yang kedua setelah ridho adalah ikhtiar. Kalau ibu cuma ridho aja, aku ridho dengan suamiku yang miskin, aku ridho dengan suamiku yang miskin, tapi ibu nggak mau ikhtiar, suaminya nggak mau kerja, kayak mana? Bu, selevel Nabi Muhammad saja waktu dikejar sama orang kafir Quraisy pada saat kejadian hijrah, Nabi sembunyi di dalam gua, Bu. Ibu pikir Nabi takut? Bukan takut, itu namanya ikhtiar. Bunda Hajar, tahu Bunda Hajar? Istri keduanya Nabi Ibrahim. Jadi istri keduanya Nabi Ibrahim itu Bunda Hajar. Bunda Hajar itu kan istri yang kedua, Bu. Nah, waktu itu istri keduanya itu Bunda Hajar. Bunda Hajar itu istri yang kedua. Yang kedua itu Bunda Hajar. Itu yang menjadikan kenapa ibu-ibu BDS 1 kalau foto begitu. Itu menjalankan sunnahnya Bunda Hajar. Ya? Maka nanti pasti ganti gaya dia gitu. Ya, jadi ibu-ibu. Jadi teman-teman, Nabi Ibrahim itu istrinya ada 2, Bunda Sarah, Bunda Hajar, Bunda Sarah, Bunda Hajar. Sama kayak suami ibu, berani dekat-dekat sama Sarah sampai rumah Bunda Hajar, dihajar sama Bunda, ya. Ya. Bunda Hajar ketika nggak ada air, kenapa beliau nggak begini? Ya Allah, suamiku tuh Nabi loh, Ibrahim. Ismail ini juga calon Nabi loh. Please, tolong deh kasih aku air. Masa kalah dengan Ustadz Agus, ada teh kota, ada susu beruang, ada aura kasih. Aura kasih. Ini merek apa sih, Bu? Ini pasti KW-nya Aqua itu kan. Jadi ibu-ibu, ya saya tahu Aquanya boykot, tapi yang minimal tuh Squades, turunnya tuh gak jauh. Clio gitu. Aura, baik kan? Iya, masalahnya aku kalau minum tuh kayak membayangkan aura kasih jatuhnya gitu. Jadi ibu, kok astagfirullahaladzim. Baiklah, coba ikhtiar. Ibu, Bu, ikhtiar. Jangan cuma berpangku tangan saja. Kalau ada masalah,
Ikhtiar. Nah, ikhtiar ini monggo masing-masing. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih paham terhadap urusan duniamu. Artinya apa? Allah menyerahkan ikhtiarnya kepada kita. Ada pedagang buah, jualan buah. Ya iyalah. Rujak apa sih itu Bu yang dijual pakai sambal itu yang gula merah itu, buah kasih gula merah. Bukan rujak buah ada namanya itu. Pencok, rujak pencok. Dijual. Ngobrol sama Ustaz. Waktu itu di zaman Persiba masih ada Bu. Lapangan Persiba yang dulu itu loh, yang di panorama belakang rumah Ustaz. Ngomong gini dia. Enaknya jadi Ustaz ya. Ramadan tiba. Kenapa Mas? Ngomongnya kok sentimen gitu? Ya iyalah. Kalau Ramadan Ustaz, duitnya makin banyak. Dapat THR, dapat parcel. Gitu kan? Ngingetin aja sih Jabal Salamnya. Ngingetin aja, ngingetin Ramadan udah dekat gitu loh Bu. Kalau persiapannya optimal kan hasilnya lebih baik ya kan? Jadi Ibu Bu, saya cuma cerita, Ibu ngapain pada sewot begitu sih? Jangan gitu dong, Bu Iin tertekan tuh ya, kasihan beliau ya. Langsung ditransfer aja Bu Iin ya. Ya. Jadi nomor rekening di bawah ini ya, catat ini. Dia bilang gitu, enak banget tuh Ustaz. Hah? Sedangkan aku mati menderita gara-gara fatwanya Pak Ustaz Umai. Apa sih maksudnya itu? Ustaz kemarin ceramah di masjid, gak boleh jualan, menyediakan makanan orang tidak berpuasa sama dengan tidak berpuasa. Sekarang aku Tatia gak jualan, makan apa anak istriku? Terus jualanku gak boleh siang, gak boleh pagi, suruh sore menjelang buka puasa. Siapa mau takjil rujak pencok 15 lombok, mati dia Pak Ustaz. Ya Allah, acak-acak bibirmu baru tahu rasa. Sini kamu jangan nyalain Tuhan. Wajar memang. Minta satu piring sini, bawa sini. Kasihnya Bu, rujak pencok gini. Minta pisau sini. Nah, ini motongnya kebesaran. Pepaya, motongnya kecil-kecil begini. Taruh di wadah baskom. Ini mangga, kecil-kecil gini. Taruh di wadah baskom. Ini buah apa lagi? Baskom. Dan ambil gula, kasih es, kasih air. Namanya es buah. Ya, mangganya sini, jangan begini, langsung di jus. Kasih perasa mangga, kasih gula, kasih air yang banyak, kasih es batu, jadi jus mangga. Kamu beli 3-4 kotak begini, box pilihannya ada es buah, es mangga, jus sirsak, jus ini, jus itu. Udah selesai. Habis itu sudah gak ketemu sama saya. Lebaran ketiga, dia datang ke rumah saya bawa parcel buah segini. Loh, parcel kue itu murah Bu, parcel buah itu mahal. Saya tanya itu, ini kenapa kamu bawain parcel buah begini? Ya, sebenarnya nggak perlu parcel buah, cukup kirim THR sama baju aja. Ceritanya begitu, ceritanya. Nggak apa-apa Pak Ustadz, ini sebagai ungkapan rasa syukur saya. Katamu kalau Ramadan sedih, kok malah ngirim parcel? Alhamdulillah Tat, ini Ramadan terindah dari yang saya pernah temui. Maksudnya, saya kemarin ikutin omongannya Ustadz, saya jualan di depan rumah. Masya Allah Tat, biasa saya per bulan tuh dapat 2 juta, 3 juta. Ini saya dapat 20 juta lebih Pak Ustadz dari jualan es. Bu, es itu untungnya banyak. Oh, dia main air dibanyakin sama itu kan, jual air itu sebenarnya. Buahnya kan dikit itu Bu. Jadi Masya Allah, teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Jadi bukan karena Allah nggak ngasih rezeki, ikhtiarmu itu loh yang nggak kreatif. Itu ya. Ini jangan-jangan itu Ramadan jualan es buah semua orang-orang ini. Udah, itu namanya ikhtiar. Yang ketiga namanya husnudzon billah. Berhusnudzon kepada Allah. Kenapa Pak Ustadz? Teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjadi kebahagiaan dan ketenangan bagi seorang mukmin. Ibu kalau husnudzon kepada Allah, ibu kalau berhusnudzon kepada Allah, ibu pegang omongan Ustadz ini, pasti hati ibu akan tenang. Ya Bu, ibu kalau husnudzon sama seseorang, gak usah sama Allah, sama seseorang aja, hati ibu pasti tenang.
Ibu husnudzon bahwa orang ini baik sama ibu. Dia di belakang megang pisau gini. Ibu tenang. Iya, tenang. Karena ibu tahu dia orang baik. Bu, gini saya kasih contoh yang lebih real aja ya. Anak kecil. Dia digendong lucu. Dilempar gini. Set, ditangkap. Dep. Dia nangis apa ketawa? Ketawa. Karena dia tahu yang gendong mamanya. Dia kehusnudzonan dia ada. Bahwa mamanya tidak mungkin menyakiti dia. Gitu loh Bu. Orang kalau udah husnudzon itu hatinya tenang. Itu sama manusia. Apalagi sama Allah. Husnudzon ibu kepada dokter juga sama. Iya. Ibu mohon maaf. Tolong dibuka bajunya. Saya mau periksa dadanya. Ibu buka tuh dengan tenang. Coba kalau yang ngomong Ustaz. Ibu mohon maaf, Pak, begitu. Pak maksudnya? Karena kehusnudzonan ibu bahwa dokter ini akan membuat kebaikan pada diri ibu. Itu loh maksudnya, Bu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehusnudzonan kepada manusia aja memberikan kenyamanan hati. Apalagi kalau kehusnudzonan ibu kepada Allah. Saya husnudzon Pak Ustaz. Setiap ini kalau ibu mau nyontek silakan. Ini yang saya praktekkan Bu ya. Saya tuh kalau dapat ujian, itu selalu saya berbisik di hati begini. Ya Allah, ini firasat mau dapat kenikmatan. Jadi saya tuh merasa kayak ngelihat mendung akan datang hujan. Seperti itulah saya melihat ujian itu sebagai pertanda datangnya kebahagiaan. Ya, saya yakin aja begitu Bu. Saya pernah ditipu sama orang, uang sekian-sekian. Saya tuh ketika ditipu itu tidak ada nangis, stres. Malah kadang Ustaz senyum. Stres juga itu Bu ya. Bukan. Masa senyum itu biasa aja. Iya, saya husnudzon aja. Kok saya dapat firasat. Habis ini mau dapat kenikmatan yang jauh lebih besar dari apa yang kehilangan. Makanya kan Ibu kalau dapat ujian kan doanya gimana Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allah. Hebat. Amazing guys. Ya, I like it. Ya Bu. Doanya gimana Bu? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli ma khairam minha. Itu doanya. Allahumma ya Allah, ajirni fi musibati. Berikan aku pahala di dalam musibah. Berikan aku pahala di dalam musibahku. Jadi pertama yang diminta kalau aku diuji, kasih aku pahala ya Allah ya. Iya dong. Kalau ibu mampu menahan ujian dari Allah, ibu dikasih pahala lah. Orang anak buah aja kadang diuji bosnya, kalau sukses dikasih hadiah kok. Masa Allah gak kasih pahala? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli ma khairam minha. Dan berikan aku yang lebih baik darinya. Mantap. Berikan aku yang lebih baik darinya. Ini jadi motivasi. Kehilangan HP Xiaomi. Tahu Xiaomi? Xiaomi Bu, tahu. Kehilangan HP Xiaomi, berikan yang lebih baik darinya. Ceklik, dapat iPhone. Motor butut Honda, berikan yang lebih baik darinya. Ceklik, Ninja 700 cc. Gitu. Istri ngomel aja, berikan aku yang lebih baik darinya. Ceklik. Datang mantan Bu ya. Jadi ibu-ibu. Ya Bu, makan ketan mahal harganya, buang mantan pada tempatnya ya. Jadi ibu ya, mengingat mantan itu adalah jalan terindah menuju kegilaan Bu ya. Mantan bukan untuk diingat tapi untuk dibuang pada waktunya. Jadi teman-teman, saya bilang sama istri saya, mantanku begitu cantik, mantanku begitu hebat, mantanku begitu solihah. Dia punya 1000 kelebihan. Tapi bukankah ribuan bintang akan redup ketika ada bulan datang? Dan kamu adalah bulannya. Masuk Pak Eko. Suami ibu tuh gak pernah gitu deh. Kelihatan mukanya kelihatan gitu. Orang kalau biasa diromantisin suami gitu, cie Ustaz cie gitu, dia enggak. Bu ibu,
Ibu gak pernah diromantisin suami gak Bu? Astagfirullahaladzim. Pakai curhat ya. Nah nanti suruh itu ya. Ini kan live juga banyak video-video, nanti kasih videonya lo dengerin gitu ya. Jadi ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Yang kedua Bu, mengantarkan pada keoptimisan diri. Mengantarkan pada keoptimisan diri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'jibunil fa'al." Aku tuh kagum dengan fa'al. Fa'al, F-A petik L, fa'al. Qalu, mereka berkata para sahabat, "Amal fa'al ya Rasulullah?" Apa itu fa'al ya Nabi? Qala, Nabi bersabda, kata Nabi, ucapan baik yang membuat optimis. Ucapan baik yang membuat optimis. Iya Bu. Gimana? Ibu keluar baru 5 meter ketinggalan kunci. Ih, gobloknya. Goblok beneran Bu? Iya. Bisa nggak dirubah sekarang? Ih, cerdas banget sih Allah, cerdas banget. Itu loh Bu. Iya Bu. Ibu, hujan datang. Hari ini pasti jadi hari sial. Sial betulan Ibu. Tapi hujan datang. Insya Allah, makasih ya Allah. Pasti ini motivasi Allah lagi membersihkan semua kesialan-kesialanku untuk menuju pada keberkahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Balikpapan 3295 Madinatul Iman bersama Agus Khairul Huda. Alah gayamu. Nanti Ustadz nyalon nggak dukung. Nggak ada seragamnya aja gaya. Ibu kan dasar harga dirimu seharga seragam itu toh. Jadi ya nggak semua, tapi dari 10 itu ya 9,5 begitu Bu ya. Bu, itu optimisme diri. Naik motor, kunci jatuh, brak. Jangan-jangan ini firasat, ini kecelakaan. Ya elah, doa itu nggak boleh. Ibu harus optimis, husnudzon kepada Allah. Kunci motor jatuh, brak. Alhamdulillah, abi firasat mau dapat motor baru. Begitu. Kunci rumah jatuh, brak. Alhamdulillah, abi firasat mau beli rumah di Balikpapan baru. Begitu. Buku nikah jatuh, brak. Orang diajari husnudzon malah iya. Dengerin dulu. Orang Ustaz belum selesai ngomong kok. Alhamdulillah Mi, buku nikah kita jatuh. Abi firasat kita mau dapat buku nikah baru karena buku nikah kita kemarin kan kerendam banjir. Begitu. Ao. Ana inda dhanni abdi, aku tergantung prasangka hamba kepada. Ya. Yang ketiga, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, menjadi intisari tauhid. Menjadi intisari tauhid. Jadi artinya orang yang bersuudzon kepada Allah itu kayak orang yang tidak punya tauhid. Itu kayak orang yang tidak punya tauhid, Ibu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bertauhid itu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepadanya. Ibu buat apa percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan kalau ibu masih meragukan bahwa Allah tidak berbuat baik kepada kita? Adanya ibu dulu nyoblos presiden A, presiden B, gubernur A, gubernur B, wali kota A, wali kota B. Karena ibu punya keyakinan bahwa beliau memberikan yang terbaik buat kita. Setidaknya di pagi hari dia udah transfer 200.000 ke depan rumah kita. Serangan fajar. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, nah dari situlah maka kalau orang yang tidak bisa berhusnudzon kepada Allah, berarti mereka seperti orang yang apa tadi Bu? Tidak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat apa hubungannya husnudzon kepada Allah dengan tauhid, itu tercermin pada surah Ali Imran Bu 154.
154, di mana kalau kita pelajari teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma anzal 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asyan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad aghammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Dan kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu yang meliputi sebagian kelompok dari kamu. Jadi habis diuji diberikan Allah ketenangan. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Ini namanya suudzon kepada Allah. Ya, mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Maksudnya kita ini udah diuji, emang ada manfaatnya? Katakan Muhammad, segala urusan itu di tangan Allah. Masa ibu gak percaya sama Allah? Ibu naik pesawat pernah? Ibu pernah kenal siapa pilotnya? Tahu lulusan mana dia, Bu? Ibu tahu dia nilainya berapa waktu kuliah, Bu? Kok ibu yakin nyawa ibu di situ gantung? Ibu lihat naik pesawat itu, ada yang main HP, ada yang ceduk, ada yang gitu, tenang semuanya. Ada. Bu, mohon maaf, padahal ibu gak kenal sama pilotnya. Ibu percaya sama dia. Masa ibu gak percaya sama Allah? Dari lahir nama yang pertama kali didengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kupingnya Allah pertama kali. Tiba-tiba ibu sama Allah masih gak yakin. Gimana itu? Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, teman-teman yang berbahagia, sebab dari kesuksesan. Ya, sebab dari kesuksesan. Maksudnya Pak Ustadz gimana? Ya begitu. Ya seperti itu. Iya begitu. Artinya kalau ibu sudah husnudzon sama Allah, kan otomatis Bu ya, ada motivasi adrenalin dalam diri sendiri, bahwa walaupun dalam kondisi gagal pun ibu bakal senyum gitu. Aku yakin ada Allah sama aku. Kenapa aku harus takut? Ada Allah yang nemenin aku. Bu, saya Bu didukung, misalnya punya backingan Pak Kapolda aja. Itu Ustadz udah gayanya luar biasa loh Bu. Itu baru punya backingan Pak Kapolda. Kayak mana rasanya kalau ibu merasa punya di backingin sama Allah? Nah, itu yang Ustadz maksudkan cuma itu aja sih sebenarnya. Apa kita nggak sadar kita ini di backingin sama Allah Zat yang Maha Perkasa. Nah, jadi kalau udah begitu insya Allah Bu ya. Dan itu ternyata betul. Saya sering bilang, kehusnudzonanmu kepada Allah menjadi inspirasi Allah untuk memberikan kebaikan pada dirimu. Sebaliknya kesuudzonanmu kepada Allah akan membuat inspirasi untuk Allah mendolimi dan menyakiti dirimu. Sesuai apa yang kau suudzonkan. Coba ibu minta, ibu duduk di meja bakso, ada pengemis datang. Bu, beri uang Bu. Terus ibu tuh gini, sebentar ya. Terus dia gini, ya udah, kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, mau ngasih nggak apa-apa. Ini baru mau diambilin. Ini kan sudah suudzon, ibu kasih nggak dia Bu? Enggak. Ya ngapain kamu aja udah nggak yakin sama aku? Begitu pula dengan Allah. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan menginspirasi dalam kajian kita kali ini. Baik teman-teman, tentunya Ustadz tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Toh makin panjang juga nampaknya ibu gak terlalu paham-paham amat. Kita cukup
Silakan buat ibu-ibu yang mau bertanya. Kami persilakan. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya di luar tema Pak Ustaz. Silakan. Perempuan yang lagi haid tidak boleh sholat, tapi kalau perempuan keputihan itu gimana Pak Sur? Bisa Ibu, kalau ibu sholat? keputihan, nasihat saya kalau bisa ibu kasih kehitaman agar menjadi keabu-abuan. Ya, ibu-ibu. Ibu, keputihan itu sama dengan beser hukumnya. Yang dia keluarkan barang najis, tapi itu bukan haid. Ya, dia seperti kencing. Keluarnya mohon maaf dari dalam kemaluan, bukan dari luar. Kalau dari luar kemaluan itu namanya rutubatul farj, keringatnya kemaluan, itu tidak najis. Itu keringatnya kemaluan. Tapi kalau di dalamnya itu namanya najis, disamakan dengan kencing. Jadi kalau ibu misalnya keluar keputihan, berarti ibu kayak orang lagi kencing, otomatis berhadas, otomatis najis. Cuman karena itu sifatnya kayak beser, ya sifatnya kayak beser, maka otomatis akan ada udzur. Ya, jadi udzurnya gimana Pak Ustadz? Pertama, kalau datang waktu sholat, ibu baru boleh adzan. Baru boleh wudhu. Jadi wudhunya jangan menunggu sebelum adzan. Adzan zuhur jam 12, ibu wudhunya jam 12. Setelah wudhu, ibu ganti, tadi ganti pembalut dan sebagainya, bersih-bersihlah. Kemudian ibu wudhu, habis wudhu baru kemudian ibu sholat. Itu sah. Sama kayak orang beser, hukumnya sama. Ya, kalau kaidahnya memang batal, karena kan waktu sholat ibu kadang mengeluarkan besernya juga. Begitu. Jadi beser, istihadhah, sama keputihan itu satu paket Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak boleh sholat sunnah Pak Ustadz. Udah dibilang itu bukan haid, itu sama kayak beser. Jadi mau sholat apapun silakan, mau ngaji boleh, mau puasa boleh, bahkan mohon maaf berhubungan suami istri juga boleh, karena memang bukan haid, ya, bukan haid. Jadi boleh melakukan apapun, normal lah intinya seperti apa yang ibu mau lakukan. Begitu Bu, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ini saya pernah belajar tasin. Kemudian pada saat belajar tasin itu saya nggak wudhu. Ternyata di tengah-tengah tasin mu'alimahnya ngajakin buka mushaf gitu Ustadz. Apa tindakan kita? Apa kita diam saja karena kita belum bersih wudhu atau bagaimana Ustadz? Baik, jadi begini Bu, berkaitan dengan hadas. Kalau hadasnya hadas kecil, itu larangannya adalah menyentuh mushaf, bukan membaca mushaf. Tapi kalau hadasnya hadas besar, itu larangannya menyentuh dan membaca. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, tolong diwaspadai. Kalau ibu hadasnya hadas kecil, contohnya tadi dalam kondisi buang angin, dalam kondisi BAK, BAB, menyentuh kemaluan dan lain sebagainya, itu namanya hadas kecil. Maka ibu-ibu cukup larangannya hanya menyentuh. Tapi kalau ibu membaca nggak apa-apa. Tapi kalau hadasnya hadas besar seperti berhubungan suami istri, haid, nifas dan lain sebagainya, maka itu ibu tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh pula membaca mushaf. Ini yang saya sampaikan pendapat 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Memang ada pendapat kecil minoritas yang disampaikan Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya
boleh dalam kondisi berhadas baik kecil maupun besar. Ya itu pendapat kita hormati. Tapi kalau Ustadz pribadi lebih mentarjih pendapat yang mayoritas ulama bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membaca mushaf. Dalilnya innahu laqur'anun karim. Itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Di dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh mushaf itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, oleh kelompok Ibn Taimiyah tadi ditakwil kata mereka, yang suci itu bukan orang yang berwudu, tapi maksudnya adalah para malaikat. Jadi malaikat hanya malaikat yang bisa menyentuh kitab suci. Kitab suci di sini maksudnya Lauh Mahfuz. Itu versi mereka. Kita hargai. Tapi Ustaz kenapa tetap bersikukuh pada pendapat yang pertama? Oh, yang dimaksudkan bahwa menyentuh itu Quran bukan Lauh Mahfuz, dan mutahharun orang yang suci itu adalah suci dari hadas, bukan suci dari malaikat. Tadi suci dari kelompok para malaikat adalah hadis Nabi yang mengatakan la yamassul Quran haidun wala junub. Tidak boleh orang haid dan orang junub menyentuh Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh banyak ulama dan yang lucu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis itu sahih menurut Syekh Al-Albani. Jadi kesimpulannya tidak. Nah, jadi kalau misalnya ibu kajian, ada nyuruh buka mushaf, teman ibu yang buka, ibu boleh ngelihat, ibu boleh baca. Itu kalau ibu ada kecil, nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau untuk menghafal Ustaz, menghafal Al-Quran, kalau tidak boleh menghafal kan jadi lupa Ustaz. Iya, jadi begini Bu ya, kalau kita ngerujuk pada pendapat mayoritas ulama, nanti itu tadi yang saya bahas itu secara usul, secara pokoknya. Adapun kalau kita bicara secara furu'nya, memang di antara beberapa ulama itu beda-beda pendapat lagi. Mereka tuh mengatakan bahwa bacaan Quran tidak diperbolehkan, itu apabila bacaannya diniatkan untuk membaca. Tapi kalau niatnya untuk zikir, maka diperbolehkan. Contoh seperti membaca 3 qul di saat menjelang tidur. Itu kan juga Quran ya Bu ya. Tapi diniatkan zikir maka tidak mengapa. Nah nanti ada lagi perbedaan lagi. Apakah menghafalkan Quran itu termasuk bagian dari zikir itu atau tidak? Kalau biasanya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Saya pribadi lebih aman ya kalau saya pribadi. Murojaah Quran kan nggak selalu dibaca, bisa dengan sistem tasbih. Lagian haid ibu kan cuma 7 hari. Kalau misalnya ibu selama 7 hari tadi mentasbih telinga ibu, Bu, di YouTube itu ada program ibu download dulu, dengerinnya nanti. Ngerti nggak maksudnya? Di download di rumah, kan kalau di rumah ada wifi itu, ada wifi. Ibu download aja Quran. Kalau download jangan Quran yang gede-gede enggak, yang pendek-pendek aja. Yang ibu targetin mau ibu hafal yang mana? Ibu download dulu. Kapan di jalan ibu pakai headset itu, sambil jalan, sambil ngepel, sambil apa, dengerin aja. Itu keren banget itu malah lebih kuat dibandingkan ibu murojaah dengan cara membaca. Tapi kalau ada orang tetap mau membaca, saya nggak mengingkari. Kenapa? Karena memang di situ area khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tambah lagi Ustaz, kalau kita tahsin, kita lagi haid, bolehkah membaca Al-Quran yang terjemahan gitu Ustaz? Apa bedanya Quran dengan Quran terjemahan? Jawabannya akan sama dengan pertanyaan ibu yang di belakang tadi. Jadi kesimpulannya ya, menurut mayoritas ulama memang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ibu membaca buku yang di situ ada kandungan Quran, nggak apa-apa. Tapi kalau atau tafsir lah, bahasanya tafsir ya. Tafsir itu kan 1 ayat bisa 2 lembar Bu. Berarti yang non Qurannya lebih banyak daripada yang Qurannya. Tapi kalau terjemahan itu apa? Ya sama. Siapa mau bilang terjemahan ini bukan Quran? Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Sebenarnya jawabannya sudah ketemu, tapi ibu kayak orang nggak terima itu ya. Pokoknya pingin bisa. Jadi gini Bu, ya memang ada pendapat yang mengatakan boleh. Dari tadi sudah saya sampaikan itu. Saya dari awal udah jujur. Nanti saya tidak menutup-nutupi ilmu ya. Tapi Ustadz ini ngajarin ibu untuk berhati-hati, berikhtiar. Ya, dengan cara tadi tuh.
Dan ibu jangan takut bahwa pahala ibu akan lebih kecil dari laki-laki. Kan Allah gak mungkin berbuat zalim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi wa mal 'amil minkum min dzakari wa untha. Allah akan mengabulkan doa mereka bahwa aku tidak akan menolak amal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan. Jadi sama akan diterima. Begitu. Baik, nampaknya yang tanya sudah paham karena sudah bertanya dengan ustadzah di belakangnya. Kita next saja, lanjut berikutnya. Silakan teman-teman. Lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mau menanyakan bagaimana kita menanggapi masalah musibah yang terjadi di Los Angeles. Karena kebanyakan kan mereka tuh bilang, ini azab Allah, ini azab Allah. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau kita pelajari sebagai seorang muslim, setiap menemukan ujian itu kita selalu mengambil ibrah. Selama ibrah itu membawa kita pada kebaikan, kenapa enggak? Enggak usah di Los Angeles, kejauhan Bu. Ya, di daerah sekitar aja, bahkan di dalam diri kita secara pribadi, kalau kita menemukan ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang berbeda. Misalnya ibu contohnya nih, pagi-pagi biasanya kakinya sehat aja kok tiba-tiba ngilu. Itu aja, sekecil itu aja kita diberitakan untuk muhasabah diri namanya. Apalagi yang terjadi di Los Angeles, banyak keserupaan. 2 hari sebelum kejadian Donald Trump mengancam akan menerakakan bangsa Arab. Ya, lebih tepatnya Gaza maksudnya. Ternyata negaranya dijadikan seperti neraka. Dia menghancurkan Gaza. Gaza itu kalau dihitung luasnya 360 km persegi. Sorry saya ulangi, 360 hektar persegi. Jadi luasnya Gaza itu 360 hektar persegi loh ya. Persegi itu artinya gabungan semuanya. Sedangkan yang terbakar di Los Angeles kemarin tepat 360 hektar persegi juga. Sama. Itu gampang, ibu chat aja itu Mbak Meta. Ya, tanya Mbak Meta itu. Orang Banjar tuh, Meta ai. Gak ngerti dia kan. Baiklah, oke. Jadi kesimpulannya muhasabah diri aja, yang terbaik untuk kita. Baik. Yang lain? Bu, ibu, ini tadi kasihan. Ini yang ini Bu. Oh enggak, tadi gini-gini ngapain? Baik. Lima, 4, 3, 2, 1, selesai, habis. Tidak bisa, enak aja. Pak Ustadz, kalau misalkan nih tiba-tiba kita mengalami suatu musibah, kadang-kadang secara manusiawi itu kita kan panik ya Pak Ustadz. Ada rasa marah gitu, terus jengkel. Sebelum kita kadang-kadang memerlukan waktu, akhirnya sadar bahwa itu semua adalah takdir Allah. Nah, sementara dalam proses dari mulai ada musibah sampai kita sadar itu, apakah kita berdosa ya Pak Ustadz menghadapi dengan cara seperti itu? Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pelajari sebagai orang yang beriman ada proses jeda, proses masa di mana kita mencari kebenaran sampai pada titik kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kalau itu terjadi, kemudian ibu bertobat kepada Allah, yes, itulah arti taubat yang sesungguhnya. Innama taubatu 'ala Allah.
Sesungguhnya taubat di mata Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, adalah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan. Perhatikan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat kepada Allah dengan secepat kilat. Ibu tadi misalnya dapat ujian, sempat murka sama Allah. Allah tidak baik sama aku, kenapa kau tinggalkan aku ya Allah? Ada saat itulah ibu merasa bahwa Allah kayak jahat sama ibu. Tapi ketika ibu kemudian duduk istighfar dan ibu tersadar bahwa ibu melakukan kesalahan, nggak ada masalah. Proses tadi dosa, iya, tapi kan tergugurkan dengan taubat ibu yang ibu lakukan berikutnya tadi. Dan itu fitrah banget. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada seorang wanita ditinggal meninggal oleh anaknya. Di fase-fase awal pastilah ada ketidakridhoan, kebencian, kemurkaan terhadap takdir itu pasti muncul. Tapi di saat dia ketemu dengan seorang ustadz dan ustadz itu memberi motivasi dan dia istighfar, ya Allah, astaghfirullah, maaf hamba ya Allah. Yang tadi dosa tak dosa, tapi digugurkan dengan memohon ampun kepada Allah, nggak apa-apa. Dan itu sesuatu yang wajar, Bu. Dalam kehidupan sesuatu yang biasa. Begitu maksud Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang berbahagia, cukup sekian. Kemudian bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Selanjutnya seperti biasa kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sesi ketiga, sesi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ikfir dhunubana واستر عيوبنا ونوّر قلوبنا وواجهنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم أنحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.